turuti perintahnya. Karena perintahnya tidak berat. Amin. Terus Mazmur 63 ayat yang ketiga. Kita baca ya. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Puji Tuhan. Berarti kasih setia Tuhan, your unfailing love is more than life katanya. Berarti kasih Tuhan itu lebih daripada hidup kita. Kenapa lebih? Karena waktu kita punya kasih Tuhan, kita punya pengharapan yang tidak mengecewakan. Seseorang yang punya pengharapan dikatakan masa depan sungguh ada, pengharapan tidak akan hilang. Kalau kita punya pengharapan di masa sekarang kita bisa berubah. Karena kita punya pengharapan. Orang yang gak punya pengharapan, masa sekarang gak akan bisa berjuang. Seperti mumi. Namun orang yang punya pengharapan, masa sekarang walaupun sulit bisa berubah. Amin. Yang kedua, Roma 5 ayat yang keempat. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kita mundur. Loh, ternyata sebelum ada pengharapan harus ada yang namanya ketekunan. Harus ada yang namanya tahan uji. Bahasa Inggrisnya adalah endurance produce proven character. Poin yang kedua, endurance and character. Sebelum punya pengharapan harus punya endurance and character. Saya akan jelaskan. Apa sih Pak itu artinya endurance? Endurance itu bicara keteguhan. Endurance itu bicara stabilitas. Endurance itu bicara kita nggak gampang pindah-pindah. Endurance itu bicara kita tetap fokus. Karena endurance itu membuat kita menghasilkan namanya karakter. Orang nggak akan punya karakter kalau dia nggak punya ketekunan. Contoh, saudara nggak terbiasa menahan mulut. Bagaimana saudara bisa dibilang orang yang bisa menjaga perkataan? Karena saudara tidak bisa menahan mulutmu. Saudara dikatakan endurance itu adalah sesuatu di mana saudara bertahan di tengah-tengah masalah. Contoh ketika saudara ada masalah, saudara ada problem. Seseorang tuh diuji ketika dia dalam masalah. Masalah paling gampang sederhana, ada 2 masalah. Di luar semua banyak masalah. Seseorang diuji ketika 2. 1 lapar, 1 kurang tidur. Betul kan saudara kan? Orang kalau kurang tidur pasti emosian. Orang kalau lapar bisa emosi lagi saudara. Loh, berarti waktu kita punya endurance, kita bisa menahan emosi kita, baru akhirnya namanya karakter, yaitu orang yang sabar. Amin. Berarti endurance itu memproduksi yang namanya buah-buah di mana daripada hasil pertahanan kita, survival kita, dari situlah diproduksi yang namanya karakter. Contoh. Firman Tuhan mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Semuanya sudah akan berakhir. Kamu harus kuasai diri dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Supaya kamu punya karakter ilahi, karakter iman, kamu pun harus terbiasa tekun. Supaya saya bisa tetap bertahan, saya bisa menguasai diri saya bisa tetap tenang. Disitulah baru muncul yang namanya karakter. Ada satu film saudara, reality show. Ya, bukan cuma drama. Mungkin saudara tahu. Itu di Netflix. Ya, ini muka-muka yang suka nonton saudara. Nah, ada film namanya Physical 100. Nah, itu dia kumpulkan 100 orang kuat dari berbagai macam latar belakang. Ada yang gimnastik, ada yang aktris, ada yang MMA dan semua dikumpulkan di satu tempat. Ya. Di sini hadiah yang terakhir itu hadiahnya luar biasa besar. Namun 100 orang ini akan dipilih bagaimana orang yang punya karakter badan yang sempurna. Waktu saya melihat acara ini, saya melihat ternyata karakter badan yang sempurna itu tidak diuji daripada seseorang saja yang punya badan besar atau pria dengan dia punya bicep yang besar. Bukan.
Namun diuji orang yang punya endurance. Karena diuji endurance-nya. Di sini orang punya latar belakang berbeda-beda. Ada wanita, ada yang cheerleader, ada yang gimnastik, ada yang artis, dan semuanya. Namun kalau kita melihat di sini saudara, orang-orang di tempat ini, ya, mereka ini diuji sampai mereka punya endurance sehingga menghasilkan karakter badan yang benar-benar tahan uji. Waktu saya lihat acara ini ternyata ada satu juga, dia cuma perempuan biasa, badannya nggak terlalu bagus gimana. Namun bisa bertahan sampai pertengahan acara. Berarti hari ini pun sama dalam kehidupan kita. Kita punya latar belakang yang berbeda-beda. Keluarga kita beda, latar belakang pendidikan semua beda. Namun yang menentukan di akhir daripada karakter kita bukan latar belakang kita. Namun bagaimana endurance kita. Amin. Endurance itu bicara apa? Bagaimana kita tetap berdiri teguh di tengah-tengah masalah kita. Endurance itu berbicara bagaimana kita bisa menghasilkan karakter yang baik supaya kita bisa naik level. Karakter penguasaan diri tentunya hanya akan datang bagi orang yang terbiasa tekun menahan dirinya. Suatu kali saudara, saya ada masalah sedikit. Satu orang ini orang A, mungkin dia buat salah ke saya. Terus orang B ini datang kepada saya. Dia bilang ke saya seperti ini, iya orang ini begini, 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 begini. Dalam bahasa kerennya gibah, saudara. Terus saya dapat rema pada saat itu, setiap kali, itu saya bilang sama orang B, stop, sudah jangan ngomongin orang. Kenapa? Apa yang saudara ngomong, pasti saudara dengar. Betul kan? Apa yang saudara perkatakan pasti masuk dalam pikiranmu juga. Loh, kalau begitu berarti jika kita ngomong racun, kita masuk dalam telinga kita racun, masuk dalam pikiran kita racun, keluar dalam hati kita racun, akan jadi siklus produksi racun. Berarti hari ini kalau kita berkata perkataan yang membangun dan baik. Firman Tuhan berkata, apa yang keluar mulut, dari dalam mulut, dari lidah itu terpancar dari hati. Kalau hatimu baik, yang keluar juga baik. Bagaimana menjaga hati tetap baik? Tentu engkau harus mendengarkan sesuatu juga yang membangun. Bukan cuma bicara racun daripada sekitar kita. Namun racun itu bisa dari diri kita sendiri juga. Ketika kita memperkatakan sesuatu, kita gak bisa menahan emosi kita. Kita gak bisa menahan mulut kita. Masuk lagi dalam telinga kita. Masuk dalam pikiran kita. Keluar dari dalam hati kita. Masuk keluar lagi dari dalam mulut. Gak akan beres-beres siklus racunnya. Berarti hari ini perkatakanlah perkataan yang membangun. Amin. Terus saya sharing juga. Kita waktu di pelayanan, kita jadi jemaat Tuhan. Kita ini sense of belonging, bukan ownership saudara. Kalau ownership itu memiliki karena punya hak, makanya menuntut. Kalau belonging itu kita memiliki karena kita diawasi. Suatu kali saya turun dari bandara Samratulangi. Saya sementara telepon orang. Waktu saya sementara telepon orang ini urus saudara, kan ada kerjaan yang gak beres. Saya lagi menegur orang. Namun saya ingat, saya ini diawasi. Pada saat itu saya emosi. Saya mau berkata-kata yang kasar. Saya mau berkata nada yang tinggi. Cuma saya tahan. Kamu jangan begini, ini. Kamu kok udah lama kerja, ini. Setelah saya tutup telepon tersebut, tiba-tiba ada orang lewat kepada saya. Shalom. Shalom Pak Gem. Wih, saya kaget saudara. Saya nggak tahu orang ini apa. Bayangkan kalau 2 menit yang lalu saya nggak bisa menahan mulut saya. Mungkin dia sudah nggak ke gereja lagi saudara. Loh, berarti hari ini saudara, kita hidup ini waktu kita jadi pelayan Tuhan, waktu kita jadi jemaat Tuhan, saudara ucap syukur. Ucap syukurnya kenapa? Bukan karena kita memiliki atau ownership, kita punya hak, bukan. Namun apa yang kita layani itu, apa yang kita kerjakan, ternyata itu mengawasi kita. Amin. Mengawasi supaya kita punya endurance bertahan dan kita punya karakter yang teruji. Makanya firman Tuhan katakan apa? Tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Yaitu maram,
geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kalau kita nggak buang geram, nggak buang marah, nggak buang kejahatan, nggak buang kata-kata kotor, sama seperti saudara mendustai dirimu sendiri. Bagaimana saudara mendustai dirimu? Kamu ikut Tuhan, kamu melayani, namun tidak punya endurance, tidak bisa menghasilkan karakter, berkata yang kotor, sesuatu yang kotor, kau katakan masuk dalam telingamu, masuk lagi dalam hatimu, menjadi toksik yang berulang-ulang. Makanya hari ini orang Kristen harus punya endurance dan karakter. Amin. Saya tutup dengan poin yang terakhir, Roma 5 ayat 3, saya undang keyboard. Roma 5 ayat 3. Kalau poin yang terakhir itu saya tahu banyak jemaat yang sukacita pasti saudara. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saya kasih tutup dengan satu contoh dan pandangan saudara. Yang pertama kita belajar bahwa pengharapan yang tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Amin. Terus bagaimana kita punya pengharapan? Harus tahan uji. Tahan uji itu punya proven karakter. Karakter yang teruji. Bagaimana orang bisa punya karakter? Tentunya harus punya ketekunan. Bagaimana orang bisa punya tahan uji? Tentunya dia harus punya endurance. Endurance bukan bicara latar belakang kita. Namun bagaimana kita tetap bertahan, fokus, tidak berpindah prinsip ketika kita dalam masalah. Namun jauh sebelum ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Sebelum ada karakter, sebelum ada tahan uji. Ternyata bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kesengsaraan dalam bahasa aslinya adalah tripsis. Atau bicara tribulasi, goncangan, dan tekanan. Makanya poin saya yang ketiga bicara pressure must exist. Ketika Daud dalam tekanan dia berkata begini. Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau gelisah? Berharaplah kepada Allah dan bersyukurlah kepadanya. Loh, karena lewat tekanan kita bisa punya endurance. Tanpa tekanan kita gak bisa punya endurance. Tanpa endurance kita gak bisa punya karakter. Tanpa karakter kita gak punya pengharapan yang tidak mengecewakan. Berarti hari ini ketika saudara dapat tekanan, saudara dapat masalah, ucap syukur. Amin. Ucap syukur atas tekanan. Ucap syukur atas masalah. Jangan cuma dapat berkat saja saudara ucap syukur. Karena lewat tekanan dan masalah berujung pada pengharapan yang tidak mengecewakan. Saya tutup dengan satu pandangan sederhana. Mungkin bisa ditampilkan gambarnya. Nah, ini pertanyaan untuk ibu-ibu lah. Kita punya kuis. Kuis tanpa hadiah. Nah, apa ini saudara? Saudara bisa lihat kiri kanan. Apa? Presto. Nah, atau bahasa Inggrisnya pressure cooker. Betul kan? Untuk apa fungsinya? Saya bukan jualan ya. Ya bukan jualan saudara ya. Berapa harganya lelang? Bukan saudara ya. Bukan. Apa fungsinya? Melunakkan sesuatu yang keras. Mengolah sesuatu jadi lebih empuk dan bisa dinikmati. Betul kan? Betul ya ibu-ibu ya? Ada yang gak setuju gak ini? Bahaya kalau gak setuju saudara. Pressure cooker ini satu daging yang keras bisa dilembutkan sehingga menjadi daging yang lunak dan bisa dinikmati. Tulang-tulang yang keras pun bisa menjadi ayam tulang lunak. Jadi dari pressure cooker. Tulang ikan pun bisa hancur lewat pressure cooker. Namun dalam pressure cooker ini tentunya ada beberapa komponen. Yang pertama gak mungkin orang pakai pressure cooker cuma 2 menit. Betul kan? Butuh waktu, butuh durasi. Betul? Setelah ada durasi, di situ ada tekanan yang terjadi. Tekanan itu membuat bagaimana makanan itu menjadi lunak.
Terus yang ketiga, sana tekanan ada apa? Kalau nggak ada api, nggak bisa matang, saudara. Berarti ada sesuatu yang panas. Ada sesuatu suhu. Berarti kalau kita lihat dalam kehidupan kita, Tuhan membuat hati kita lembut. Tuhan melunakkan hati kita lewat tekanan juga yang Tuhan izinkan terjadi. Amin. Berarti lewat tekanannya kita bisa punya hati yang lembut. Lewat durasinya kita bisa punya ketekunan. Lewat apinya, panasnya, kita harus ingat, kasih itu gak boleh dingin. Kasih itu harus panas. Makanya ibu-ibu atau bapak-bapak yang datang, saya punya khotbah hari ini. Kalau saudara lupa, ingat aja pressure cooker. Saudara pasti ingat, pengharapan yang gak mengecewakan, makanan yang lezat. Betul kan? Harus ada waktu, durasi, harus ada ketekunannya. Panasnya harus ada kasih supaya gak mengecewakan. Dan ingat, tekanan itu harus tetap ada. Jadi kalau bapak-bapak udah mulai lupa khotbahnya, ibu-ibu kasih aja pressure cooker supaya mereka ingat. Oke, kita bangkit berdiri, kita mau tutup. Kita baca sama-sama firman Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga. Saya undang PAW untuk maju ke depan. Kita baca sama-sama 1 Yohanes 3 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan dirinya sama seperti Dia yang adalah suci. Berarti pengharapan itu kita taruh pada Yesus. Waktu kita taruh kepada Yesus, kita menyucikan diri kita sama seperti Yesus. Kita membuat pikiran kita sama seperti Yesus. Berarti kalau pengharapan yang kita miliki tidak akan mengecewakan. Kalau kita taruh pengharapan itu kepada Tuhan. Waktu kita taruh pengharapan itu kepada Tuhan, ada proses yang kita alami, di mana kita juga menyucikan diri kita sama seperti Yesus. Kuduslah engkau sebab Allah itu kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun melihat Tuhan. Lewat pengharapan kita taruh kepada Tuhan, ada kesucian dan kekudusan. Disitulah kita bisa melihat